Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa TV Muslimat yang berbahagia, ada satu kata yang perlu dipegangi dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan ini, yaitu al-imsak. Kalau di dalam arti fikih, al-imsak itu adalah merupakan arti menahan. Kita berpuasa kalau secara fikih menahan makan dan minum dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Tetapi pada hakikatnya puasa itu tidak hanya al-imsak dalam makan dan minum, tetapi puasa itu juga menahan diri kita dari segala perbuatan yang kurang baik, dari segala perbuatan yang dilarang oleh agama. Disinilah bahwa puasa Ramadan itu mempunyai edukasi yang cukup tinggi, mempunyai hikmah yang banyak, mempunyai nilai yang cukup tinggi. Selain nilai fisik, juga mempunyai nilai psikologis yang cukup tinggi. Di antara nilai yang terdapat di dalam melaksanakan bulan puasa adalah nilai toleransi. Bagaimana bisa puasa Ramadan mempunyai nilai toleransi? Kita secara tidak langsung di dalam bulan suci Ramadan ini dididik, diajari untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya, untuk saling menghargai perbedaan. Di mana pada bulan Ramadan ini inti dari al-imsak itu sendiri adalah menahan hawa nafsu. Kita dihadapkan pada situasi yang berbagai macam di kehidupan kita masing-masing. Maka ketika di bulan Ramadan ini kita lebih menahan diri kita, menahan keinginan kita agar diri kita terhindar dari hal-hal yang itu dilarang oleh agama. Islam sendiri merupakan agama yang rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Islam ini hadir di dunia ini adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh manusia, tidak hanya orang Islam saja, tetapi bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Di dalam tafsirnya disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini adalah rahmat li jami'in nas, bukan hanya li jami'il muslimin atau li jami'il mu'minin, tapi li jami'in nas. Ya, barang siapa beriman, maka dia akan najah wa sa'idah, dia akan sukses, dia akan selamat. Tetapi wa man lam yu'min, barang siapa tidak beriman, maka dia akan khosira wa khoba, dia akan merugi. Itulah Islam. Di samping itu secara lain di dalam sejarah kita juga sering membaca bahwa bagaimana kehidupan Nabi mempresentasikan kehidupan yang penuh dengan toleransi. Toleransi adalah menghargai satu dengan yang lainnya. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut tasamuh. Tasamuh, ya. Nabi pernah bersama para sahabat pernah berkunjung ke suatu daerah yang dimana daerah tersebut adalah daerahnya orang Majusi. Tapi Nabi disambut dengan sukacita oleh warga setempat. Ini adalah bentuk toleransi kala kehidupan Nabi saat itu. Di samping itu contoh toleransi yang cukup tinggi dicontohkan Nabi ketika Nabi berada di Madinah. Ketika Nabi berdakwah di Madinah, bagaimana Nabi mendesain piagam Madinah, misak Madinah, bersama dengan orang-orang yang tidak seiman dengan Nabi, kelompok lainnya. Bagaimana Nabi bersepakat dengan kelompok-kelompok lain agar kehidupan ini tetap damai, agar kehidupan ini tetap berjalan. Ini adalah bentuk sebuah toleransi yang diajarkan oleh Nabi. Secara real, dalam bulan Ramadan ini,
kita diminta untuk dianjurkan, diajarkan untuk meningkatkan amal ibadah kita, termasuk juga meningkatkan sodako kita. Sodako ini juga bentuk rasa toleransi kita pada umat lain. Sodako ini juga bentuk rasa peduli kita dengan yang lainnya. Sehingga ini juga merupakan rasa toleransi kecil yang kita persembahkan kepada masyarakat secara umum. Kita juga menahan nafsu kita dari segala amarah yang akan muncul dikala kita menghadapi perbedaan-perbedaan di dalam kelompok kecil kita atau di masyarakat secara luas. Kita menahan nafsu kita. Ini adalah sebuah edukasi, sebuah pembelajaran yang nantinya diharapkan tidak hanya berlaku ketika bulan Ramadan, tetapi pembelajaran ini juga akan berlangsung setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ini adalah sebuah bentuk toleransi yang diajarkan oleh agama kita di dalam bulan Ramadan. Kita nanti di akhir Ramadan biasanya kita melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini juga merupakan bentuk kepedulian kita kepada yang lainnya. Bagaimana yang lain bisa merasakan apa yang sudah kita rasakan. Bagaimana yang lain juga mendapatkan perhatian dengan kita, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud dari edukasi yang ada di dalam bulan Ramadan. Di dalam ayat lain surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perbedaan di antara umat manusia ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tinggal bagaimana kita mensikapi perbedaan itu agar kehidupan di dunia ini tetap penuh dengan rahmat, tetap penuh dengan kasih sayang. Karena Islam tidak sedikit pun mengajarkan akan adanya sebuah kekerasan, akan adanya sebuah pengerusakan destruktif di alam dunia ini. Tapi Islam mengajarkan bahwa Islam ini penuh dengan kerahmatan. Islam ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang yang diajarkan di dalam Islam ini tidak hanya berlaku bagi sesama muslim, tetapi kasih sayang ini adalah menyeluruh bagi umat manusia di atas dunia ini. Bahkan kasih sayang ini pun tidak hanya bagi umat manusia saja, tapi bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Apakah itu tumbuh-tumbuhan ataukah yang lainnya. Tapi yang menjadi titik dari toleransi di sini adalah bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, bagaimana kita bisa menghargai sesuatu yang itu tidak kita suka di dalam hati kita. Ini ada di dalam bulan puasa Ramadan ini, kita dididik, kita diajarkan agar bisa menahan hawa nafsu kita, agar kita bisa melaksanakan segala amal kita, keputusan kita dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih. Karena kalau kita mendahulukan emosi, maka segala apa yang kita perbuat ini nanti tentunya tidak akan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian dari kami, terima kasih. Semoga bulan Ramadan ini penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, dan penuh dengan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.